Sungguh olah dan sayang megah. Shengan Group benar-benar perusahaan terkemuka di ibu kota. Sungguh mengesankan. Ibu jaga ucapan dan perilakumu. Lihat, itu Hyuchuan CEO Group. Dia memang masih muda dan sukses. Kudengar dia berasal dari keluarga sederhana, hanya mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Hanya dalam 7 tahun, dia menjadi elit baru di ibu kota. Berdiri di sampingnya, mereka pasangan yang serasi. Kudengar dia baru kembali dari luar negeri dengan gelar magister. Pria berubah saat mereka kaya. Kamu tidak tahu, mereka adalah teman masa kecil. Mereka sudah saling mencintai selama bertahun-tahun, dan akhirnya mereka mencapai akhir yang bahagia ini. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Xiao Hei, demi melindungi istrinya, memilih untuk menyembunyikan pernikahan mereka. Sekarang dengan anak-anak dan keluarga, serta karier yang sukses, itu sungguh membuat iri. Jadi, rasa istimewa yang kunantikan selama 10 tahun adalah sesuatu yang didapatkan Cheng Xing dengan begitu mudah, dan 10 tahun dedikasiku yang sunyi disingkirkan dalam sekejap. Aku berniat melepaskan kalian berdua, tapi kalian ingin menginjak-injak harga diriku untuk membiarkan Cheng Xing mengambil posisi itu secara sah dan menjadi Nyonya Hai. Bermimpilah. The film was translated and narrated by M Media. Elit ibu kota Hyuchuan datang dengan seorang perusak rumah tangga. Aku jamin, ini akan menjadi topik hangat. Hyuchuan, Cheng Xing, jika kalian tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku kejam. Penderitaan yang kutanggung selama 10 tahun. Hari ini, aku akan membuat kalian merasakannya juga. Nyonya Hei, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Bagaimana cara Anda membesarkan anak yang begitu luar biasa? Ajari kami. Saya hanya beruntung. Anak saya memang berbakat secara alami. Dia tidak butuh ajaran saya untuk meraih kesuksesan. Jadi Anda lihat, ketika seseorang lahir dalam keberuntungan, meskipun mereka berasal dari keluarga miskin, mereka bisa melompat menjadi naga sejati. Tapi jika keberuntungan Anda buruk, bahkan dengan harta keluarga, semuanya akan habis terkuras, bukan? Itu benar. Untuk apa kamu berpura-pura? Benar-benar tidak beradab. Ibu, jaga ucapan dan perilakumu. Lihat unggahan ini. Seorang blogger besar telah mengonfirmasinya. Hyuchuan tidak membawa istri aslinya, melainkan si perusak rumah tangga itu. Ini, ya Tuhan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Perusak rumah tangga apa? Dia adalah menantu keluarga kita. Masih berpura-pura. Ini sudah tersebar di internet. Istri tersembunyi Hyuchuan berkorban dalam diam, sementara dia memamerkan si perusak rumah tangga ke tempat umum. Bagaimana ini bisa terjadi? Foto-foto pernikahan ini, hanya Suyu yang memilikinya. Mengapa dia melakukan ini? Dan membawa wanita jahat ke perjamuan Shengan. Sungguh tidak tahu malu. Memang benar, keluarga ini. Wanita jahat ini juga benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar menggandeng suami wanita lain, memamerkannya di tempat umum. Tuan-tuan, apa kamu hanya akan menonton mereka menindas ibu Cheng Xing? Tapi itu ibuku di dalam foto. Xiao Xing adalah Chang Feng. Bukankah Chang Feng adalah favoritmu? Ibu Cheng Xing adalah pelukis favoritku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghinanya. Kamu ini anak kecil. Kenapa kamu tidak sopan sekali? Tuan-tuan, The film was Dia satu-satunya translated ibuku. and narrated Foto by ini M hasil Media. suntingan. Aku bahkan tidak kenal wanita ini. Jangan berani-berani menghina ibuku. Anak yang kukandung selama 10 bulan demi membela wanita lain, mengatakan dia tidak mengenalku. Sungguh menggelikan. Kamu mendengarnya kan? Bahkan anak itu mengatakan, foto ini palsu. Dia baru 6 tahun. Mana mungkin dia berbohong? Mungkin wanita ini ingin mendongkrak status sosialnya. Jadi dia sengaja mengedit foto pernikahan palsu hanya untuk menarik perhatian semua orang. Tuan-tuan, jadilah anak baik. Memiliki kamu adalah berkah bagi ibu. kerja sama dengan Seng An adalah yang terpenting. Ibu bilang berbohong, bukan perbuatan anak baik. Dia bukan ibu kita. Yuan, apa yang kau bicarakan? Apa? Aku tidak berbohong. Dia bukan ibu kita. Yuan, apa biasanya ibu tidak baik padamu? Kenapa kamu bicara begitu? Apa ini benar-benar mengajari anak untuk berbohong? Tepat sekali.
Benar-benar tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Memang sudah diduga dari orang yang baru kaya mendadak. Mereka tidak punya kelas. Pergi, apa yang kau tahu? Shen Xiu itu hanyalah putri orang kaya baru. Tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Putraku sudah lama menendangnya keluar dari rumah. Berbeda dengan Xiao Xing kita yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dia adalah pelukis ternama, Chang Feng. Shen Xiu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Xiao Xing. Bibi, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah hati. Wanita tua itu. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekayaan dan status tinggi. Jika seseorang menyadari bahwa Chang Feng adalah penipu, itu akan jadi masalah. Ibu, Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Kau sibuk berlarian untuk bekerja sama dengan Shinhan Group, siang dan malam. Membangun koneksi. Hatiku sakit melihatnya. Sekarang setelah akhirnya ada kesempatan sekali seumur hidup untuk membangun hubungan dengan Presiden Shinhan Group. Mereka malah menuduhmu berselingkuh. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja sama dengan Shinhan Group di masa depan? Dia sebenarnya adalah Chang Feng. Ini 10 tahun lalu aku pernah melihat Chang Feng. Dia tidak terlihat seperti ini. 10 tahun. Orang berubah. Belumkah kau dengar? Lagi pula, Cheng Xing dan Yi Chuan adalah teman masa kecil. Mereka tumbuh bersama. Shen Xiu itu hanya mengandalkan uang keluarganya untuk memaksakan diri masuk. Jika tidak mereka pasti sudah The lama film was menikah. translated Shen Xiu and itulah narrated wanita by jahat M yang tidak tahu Media. malu. Xi Yuxin dari Shinhan Group telah tiba. Suyu, bagaimana mungkin kamu, putri dari Shinhan Group? Shen Xiu, Xi Yuxin yang mereka bicarakan adalah putri dari Shinhan Group. Mengapa kau lari ke sana? Aku benar-benar mengira dia putri dari Shinhan Group. Sepertinya aku salah dengar. Shen Xiu, aku tahu kamu tidak mau menerima ini, tapi kamu tidak bisa lari ke atas panggung. Bagaimana jika kamu menyinggung ketua Shinhan Group dan menyeret Yu Chuan ke dalam masalah? Apa yang akan kamu lakukan? Yu Chuan telah mempersiapkan kerjasama dengan Shinhan Group ini selama lebih dari setahun. Shen Suyu, berapa lama lagi kamu akan membuat keributan? Segera turun ke sini. Semuanya tolong jadilah saksi untukku. Shen Xiu telah menceraikan putraku. Tindakan keterlaluan apapun yang dia lakukan mulai sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga He kami. Ibu, tolong jangan ikut campur. Bagaimana aku bisa terlibat? Sudah kubilang sejak lama bahwa Shen Xiu hanyalah putri orang kaya baru. Tidak berpendidikan, tidak punya kualifikasi. Dia tidak punya kelas. Dia tidak pantas menginjakan kaki di keluarga kaya. Keputusanmu menceraikannya adalah keputusan terbaik. Suyu, kamu tahu aku perlu bekerja sama dengan Sheng An. Apa kamu harus membuat keributan di perjamuan Sheng An Group sebelum Presiden Sheng An tiba? Segera turun ke sini sekarang juga. Di rumahku sendiri, aku akan membuat keributan sebesar yang aku mau. Xi Hai, sebaiknya Anda lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri, rumahmu. Gila, kau sudah gila. Shen Xiu, kau benar-benar tidak bermoral. Hanya demi mencari perhatian. Beraninya kau menyamar sebagai putri dari Shinhan Group. Siapa yang sedang menyamar sebagai putriku? Presiden Shen dari Shinhan Group ada di sini. Ini Presiden Shen. Itu dia. Dia sudah menceraikan kami. Itu tidak penting lagi. Kau tidak seharusnya melampiaskan amarahmu pada kami. Ayah. Ayah. Shen Xiu, apakah kau kecanduan berakting? Masih mencoba mendongkrak status sosial di sini. Ibu, berhenti bicara. Ayah mertua, bukankah keluarga Shen The film was ada di Hong translated Kong? and Bagaimana narrated bisa? by M Bagaimana Media. mungkin? Aku kebetulan saja membuka kantor cabang di sini. Dan itu sukses besar. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Shenku, dengan segala sumber daya yang luas, akan merasa jauh lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai hal daripada keluarga-keluarga kecil. Yu Chuan, bukankah kau bilang padaku bahwa keluarga Shen Xiu hanya punya sedikit uang? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pewaris Shinhan Group? Aku hanya mengatakannya untuk menjaga harga dirinya. Hai Yu Chuan, kamu benar-benar mempercayainya? Shuyu, ayah sudah lama memberitahumu. Saat kau menikah,
Kau harus mencari pasangan yang setara. Seseorang seperti Heo Chuan. Pria kecil. Yang hanya ingin panjat sosial. Dia hanya akan menguras hartamu sampai habis. Ayah mertua, tolong izinkan aku menjelaskan. Jangan panggil aku ayah. Suyu sudah menceraikanmu. Mulai saat ini, kau dan keluarga Shenku benar-benar tidak ada hubungan lagi. Bercerai. Kenapa aku tidak tahu? Si Ewai, begitu sibuk dengan pekerjaannya. Kurasa kau bahkan tidak punya waktu untuk membaca surat perjanjian cerai kan? Surat itu ditandatangani di Haicheng bersamaan dengan perjanjian pengalihan saham. Kau tidak ingat. Jadi berkas-berkas di dalam laci itu. Jadi selama ini surat itu ada di laci. Ternyata bukan kontrak pembunuhan, melainkan surat perjanjian cerai. Ibu, kamu tidak diterima di sini. Pergilah sekarang juga. Ibu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Suyu, tolong dengarkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah ingin menceraikanmu. Kau tidak menginginkannya. Kupikir setelah 10 tahun bersama dan 7 tahun pernikahan, kau yang mengajari anak-anak untuk memanggil orang lain ibu adalah caramu menyuruhku pergi. Aku tidak. Aku tidak pernah menyangka bahwa Shen Shuyu punya kekayaan miliaran. Kalau kita bisa mengalihkan asetnya ke atas nama Yu Chuan, bukankah kita akan kaya raya? Shuyu, saat pasangan bertengkar, mereka akan berbaikan di penghujung hari. Kamu tidak bisa begitu saja memunggungi kami hanya karena masalah sekecil itu. Dan apa yang baru saja kau katakan tentangku? Apa kau lupa? Tadi kamu menyebut mereka orang kaya baru. Sekarang setelah tahu dia adalah pewaris kaya raya, kamu jadi buru-buru ingin menyenangkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kau sudah bercerai, tapi kau masih tidak mau melepaskannya. Kau benar-benar sombong. Maafkan aku, Kak Shuyo, karena kau tidak ada di sini. Aku datang untuk menemani Yu Chuan. Dan kau sudah pergi selama 7 hari. Anak-anak tidak bisa hidup tanpa seorang ibu. Pergilah ke ibumu anak-anak. Ya, pergi. Pergi temui ibu dan kakekmu. Ibu, aku minta maaf. Kita seharusnya tidak meninggalkan ibu di depan pintu masuk istana anak-anak waktu itu, yang menyebabkan ibu terkena sengatan panas dan pingsan. Apa? Bapak Hei, istri Bapak pingsan. Bisakah Bapak datang ke rumah sakit? Berapa banyak yang Shen Shuyu bayar kepadamu untuk berakting seperti ini? Jika dia sakit, pergilah ke dokter. Aku bukan dokter. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah tentang ini? Ibu sama sekali tidak peduli pada kami. Kami hanya ingin memberi ibu pelajaran. Aku tidak peduli padamu. Aku membesarkanmu dengan penuh kesulitan. Sampai kau berusia 3 tahun. Nenekmu lah yang bersikeras membawamu ke Haicheng. Tapi ibu tidak bisa begitu saja mengabaikan kami. Aku mengabaikanmu. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali aku punya waktu, aku pergi menemuimu. Mainan, pakaian entah sudah berapa banyak yang kubeli. Tapi nenekmu bilang, kau tidak mau menemuiku. Kau meninggalkan hadiah-hadiah itu di depan pintu. Kau menghalangiku untuk masuk. Nenek, bukankah nenek bilang bahwa ibu tidak menyukai kita? Apakah dia tidak pernah mengurus kita? Ibu, bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Mertua macam apa yang bersikap seperti ini? Bukankah ini secara sengaja merusak anak-anak? Tepat sekali. Ini sungguh bodoh dan jahat. Ibu berinisiatif membantumu menjaga anak-anak hanya untuk meringankan bebanmu. Ibu tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. The film was Ibu hanya tahu translated cara lama and dalam membesarkan narrated anak. by M Media. Dan kamu masih menyalahkan ibu. Ibu tidak mau hidup lagi. Suyu, ibuku sudah tua. Bisakah kamu memaafkannya? Hidupnya tidak mudah. Jika hidupnya selama ini sulit, biarkan orang lain yang menggantikannya. Kesulitannya bukan disebabkan olehku. Mengalih dayakan kasih sayang ibu, kalian macam apa itu? Apa kamu pikir ibu tidak pernah berkorban untukmu? Ibu merawatmu selama masa pemulihan pasca melahirkan. Dan ibu membantumu membesarkan anak-anak. Apalagi yang kamu mau? Melayaniku selama masa pemulihan pasca melahirkan. Aku jelas punya uang untuk pergi ke pusat pemulihan profesional. Kau bersikeras agar aku tinggal di rumah untuk masa pemulihanku. Saat Heo Chuan kembali, kau sibuk melayaninya. Begitu dia pergi, kau tidak melakukan apa-apa. Selama masa pemulihanku, aku merawat kedua anak sendirian. Kau memberiku mie instan setiap hari.
yang menyebabkan aku menderita malnutrisi dan masalah kesehatan permanen. Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mulai sekarang, kamu harus pindah ke Haichen. Jangan kembali ke ibu kota. Yu Chuan, kamu tidak bisa memperlakukan ibu seperti ini. Ayahmu meninggal lebih dulu. Ibu membesarkanmu sendirian, benar-benar seorang diri. Suyo, aku tidak akan membiarkan dia mencampuri urusan kita lagi. Kita akan membesarkan anak-anak sendiri. Jangan bercerai ya. Aku mohon padamu. Shin Xiuyu mengejar Yu Chuan selama 3 tahun. Jika dia benar-benar tergila-gila dan mereka rujuk, apa yang akan terjadi padaku? Kak Xiuyu, Bibi tahu dia salah. Sebagai generasi muda, kita seharusnya lebih pemaaf. Lagi pula Yu Chuan dan aku tidak memiliki hubungan seperti itu. Kami tumbuh besar bersama. Jika kami memang ditakdirkan bersama, kami sudah lama bersatu. Itu tidak akan menjadi giliranmu. Tidak bisakah kau lebih berbesar hati? Aku memarahinya. Aku tidak memarahimu kan? Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Dulu Yu Chuan mengejarmu begitu lama, dan kau tidak pernah setuju. Begitu ibunya jatuh sakit, kau langsung terbang ke luar negeri. Sekarang, setelah dia sukses, kau langsung berbalik untuk merayunya. Apa kau tidak punya rasa malu? Xiao Xing, bukankah dulu kamu bilang bahwa CNS Hao Yeu lah yang memaksamu pergi ke luar negeri? Aku memaksanya. Apa itu yang dia katakan padamu? Cheng Xing, kamu mengatakan hal itu padaku dulu. Shen Suyu memaksamu pergi ke luar negeri. Tahukah kamu bahwa karena hal ini, aku telah salah paham selama 7 tahun penuh. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Yu Chuan, bagaimana bisa kamu memukul Xiao Xing? Apa kamu sudah lupa bagaimana Xiao Xing membantumu saat kamu masih muda? Xiao Lanfang itu sombong. Mengapa dalam situasi saat ini, dia masih membela Cheng Xing? Suyu, akulah yang mengecewakanmu. Aku bersumpah, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kesalahan padamu. Jangan bercerai ya. Benar. Pasangan sehari adalah pasangan 100 hari. Lagi pula, kalian punya 2 anak bersama. Bagaimana bisa kalian bercerai? Hanya karena masalah sekecil itu. Dan Yu Chuan selalu menyukai Xiao Xing. Kamu sendiri yang bersikeras merebutnya. Jadi kamu harus menanggung konsekuensinya. Aku mencurinya. Hai Yu Chuan. Dulu aku jelas sudah menyerah. Kau sendiri yang meminta ibumu untuk datang dan memohon padaku. Hak apa yang kau miliki untuk menyalahkanku karena mencurinya? Pergilah dan mohon pada ibumu. Katakan padanya untuk tidak menceraikan ayahmu. Kalau tidak, kalian akan menjadi anak-anak malang yang tidak punya ibu. Ibu, bisakah ibu berhenti bicara? Ibu, aku mohon jangan lakukan itu. Bercerai ayah, apakah itu boleh? Ibu tidak ingin kami menjadi anak-anak malang yang kehilangan ibu, bukan? Suyu tumbuh tanpa seorang ibu. Kedua anak itu adalah kelemahannya. Sekalipun demi anak-anak, dia tidak akan bercerai. Bagaimana mungkin tidak ada ibu? Apa kau tidak menyukai Cheng Xing? Dia akan menjadi ibumu mulai sekarang. Suyu, bagaimana kamu bisa menelantarkan kedua anak itu? Menelantarkan? Jika bukan karena kedua anak ini, sudah lama aku menceraikanmu. Dulu aku terbaring di meja operasi. Nyawaku berada di ujung tanduk. Anak-anak itu kehabisan napas. Tidak ada waktu untuk anestesi. Untuk menyelamatkan kedua anak itu, aku memilih operasi casar. Rumah sakit meminta anggota keluarga untuk menandatangani. Aku menelponmu berkali-kali. Aku mengirim pesan berkali-kali, memohon padamu untuk kembali. Lalu kamu malah merayakan ulang tahun Cheng Xing dan menonton kembang api bersamanya. Apa? Karena kamu begitu mencintainya. Kenapa kamu datang? Untuk memancing kemarahanku. Apa kamu tahu? Kalau bukan, karena Xiaolin yang berbohong dan menandatangani dokumen. Sebagai ayah anak-anak, baik aku maupun anak-anak, tidak akan selamat. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Panggilan spam. Kamu pikir? Tahukah kamu bahwa kamu hampir menyebabkan kematian istri dan anakku?
Suyu, aku minta maaf. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mengimbangimu. Bisakah kamu memaafkanku? Ibu, aku tidak tahu saat itu bahwa ibu berkorban begitu banyak untuk kita. Tolong jangan pergi ya. Berhenti menangis. Sekalipun aku menceraikan ayahmu, nafkah anak yang menjadi kewajibanmu tidak akan aku kurangi sepeser pun. Ibu sudah bicara panjang lebar. Bukankah ibu masih saja mencoba membuat ayah merasa bersalah? Ayah sudah berlutut di hadapan ibu. Apakah ibu masih belum puas? Apakah ibu ingin kami semua berlutut dan memohon pada ibu? Hayu Juan, kegagalan seorang ayah adalah kesalahan anaknya. Ini hasil karena kamu tidak membiarkanku ikut campur. Anak baik yang dibesarkan ibumu. Deshi, minta maaflah pada ibu. Aku minta maaf, ini semua salahku. Apa permintaan maaf saja cukup jika kamu benar-benar merasa bersalah padaku? Bukankah seharusnya kita meminta pertanggungjawaban Cheng Xing? Shen Xiuyu, sudah cukup. Kamu sudah memukulnya. Kamu sudah memarahinya. Jangan mengandalkan statusmu sebagai nona muda untuk melakukan apapun yang kamu mau di sini. Kak Xiuyu, aku minta maaf. Aku akan meminta maaf padamu. Mengapa aku harus minta maaf? Bangun. Kamu sudah hampir 30. Dan anak-anak sudah begitu besar. Tidak bisakah kamu belajar dari gadis-gadis muda itu yang jual mahal? Jangan bertindak terlalu jauh. Apa aku salah bicara? Siapa yang tidak tahu? Dia menyukai putraku. Dia mengejar putraku. Dan bahkan memanjat keranjang putraku. Kalau bukan karena kehamilan itu, pernikahan karena terpaksa. Dia bahkan tidak akan menginginkan pernikahan. Bukankah itu berarti dia yang menawarkan diri pada putraku? Kamu ini siapa? Selama bertahun-tahun ini, demi Hayu Juan, aku sudah menoleransimu di mana-mana. Jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Nenek benar. Jika ibu tidak sedang jual mahal, lalu apa namanya? Ibu sudah bersama ayah selama 10 tahun dan memiliki anak. Selain ayah, siapa lagi yang menginginkan ibu? Suyu, maukah kau menikah denganku? Suyu, aku sudah menyukaimu sejak kita masih muda. Tapi dulu, masa SMA sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk mengatakannya padamu. Aku menyukaimu. Dan saat itu kau sudah bersama Hayu Juan. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Bisakah kau memberiku kesempatan? Shen Xiuyu, ini aktor yang kamu sewakan. Bagaimana bisa ada orang yang menyukai seorang janda? Benar-benar buta akan kehebatan. Dia adalah pewaris emas dari lingkaran Hong Kong. CEO Singi Group, Jilin. Jilin. Presiden Ji, Anda jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Anak-anaknya sudah begitu besar. Apa kau benar-benar bisa menerimanya? Aku memperlakukan anak-anaknya seperti anakku sendiri. Baiklah. Aku setuju denganmu. Kamu perempuan. Bagaimana bisa kamu begitu pelin-pelan? Apa kau benar-benar akan meninggalkan suami dan anak-anakmu demi pergi dengan pria lain? Aku menelantarkan suami dan anak-anak. Kalau bukan karena aku, mungkinkah Liu Juan bisa meraih kejayaan seperti sekarang, menjadi elit baru di ibu kota? Aku yang mengangkatnya, dan aku bisa dengan mudah menyeretnya kembali ke lumpur. Jika bukan karena ikatan darah kedua anak ini, aku tidak akan memberikan satu lembar saham pun dari He Group. Mulai sekarang, sebaiknya kalian berhati-hati. Sheng An Group benar-benar tidak akan bekerja sama dengan orang seperti kalian. Suyu. Menyingkirlah dari hadapanku. Suyu hanya menganggapmu sebagai adik laki-laki. Cukup dengan mendukungnya di depan umum. Apa kamu benar-benar berniat menikahinya? Tentu saja aku akan menikahinya. Apa kau tahu? Malam saat Suyu bercerai, aku sangat bahagia. Sampai-sampai aku menyalakan kembang api di Hong Kong sepanjang malam. Apa kau tidak punya rasa malu? Tidak punya rasa malu. Dibandingkan denganmu, itu benar-benar bukan apa-apa. Hidup dari kesuksesan seorang wanita, itu baru pertama kali bagiku. Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Apa kau mengerti prinsip itu? Mungkin, ini karena aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan karma baik. Semoga langit berbelas kasih dan memberiku kesempatan untuk menghancurkan pernikahan ini. Berbeda dengan beberapa orang yang begitu tidak bermoral, memegang kartu kemenangan, tapi malah menyia-nyiakannya hingga menjadi bencana.
Kau, Kau tidak tahu bukan? Hari saat Shuyu melahirkan, akulah yang menandatangani dokumennya. Saat anak-anak dibawa keluar, dokter berkata padaku, "Selamat ayah dari anak-anak ini. Ibu dan anak-anak selamat. Ini sepasang anak kembar. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan menjadi kenyataan." kau. Aku suaminya. Atas dasar, apa kau mencoba merebutnya dariku? Karena aku muda, karena aku punya uang, karena aku bersih, dan karena aku setia. Saat kita menikah The nanti, film was si Elhe, translated and ingatlah untuk datang narrated dan by minum di M pesta Media. pernikahan. Aku tidak menyangka kamu orang seperti ini, Seohei. Sepertinya kerjasama kita berakhir di sini. Dengar aku. Yu Chuan, Si Elhe, biar ku beritahu yang sebenarnya. Dulu kerjasama kami dengan High Grow selalu karena rasa hormat kepada Nona Shen. Sepertinya tidak perlu ada kerjasama lagi. Presiden Lu. Keluarga He telah menyinggung Sheng Ai. Siapa yang berani bekerja sama dengan kalian sekarang? Yu Chuan, Shin Shuyu juga. Sudah keterlaluan. Sampai-sampai membuatmu kehilangan muka di depan umum. Diam. Kalau bukan karena kebaikan di masa lalu, jangan harap aku akan memedulikanmu. Ibu, keluarga ini sudah hancur karenamu. Apa ibu sudah puas sekarang? Jangan salahkan nenek. Jelas ini kesalahan ibu yang membuat ibu kehilangan muka. Di depan banyak orang, aku tidak mau dia menjadi ibuku. Diam. Kamu tidak memberitahuku bahwa dia adalah putri keluarga Shen. Seandainya aku tahu lebih awal, aku akan. Cukup. Ibu. Hanya karena dia gadis biasa, apakah itu berarti ibu bisa menindasnya? Kedua anak ini. Sudah ibu, jadikan apa mereka? Apakah salah jika aku membantumu mengurus anak-anakmu? Bagaimana bisa kamu bicara padaku seperti itu? Aku ini ibumu. Lagi pula, The film was jika dia Shen Shuyu translated ingin bercerai, and narrated biarkan by saja dia M pergi. Media. Xiao Xing adalah seorang pelukis Jiangfeng yang belajar di luar negeri. Kamu menyukainya bukan? Kalian berdua bersama akan jauh lebih baik. Aku paling suka Chang Feng. Ayah, biarkan Chang Feng menjadi ibuku. Ya si diam. Di hatiku, ibu dari anak-anakku hanyalah Shen Shuyu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Shen Shuyu, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Hari ini, terima kasih. Sepertinya, aku tidak sia-sia menyayangimu. Shuyu, aku serius. Aku ingin menikahimu. Ini bukan sekadar keinginan sesaat. Ini karena aku. Masalah ini akan kita bahas nanti. Aku harus menghadiri kompetisi desain perhiasan 2 hari lagi. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Sedikit waktu lagi tidak akan menjadi masalah. Shuyu, aku pasti akan membantumu menemukan kembali dirimu yang dulu. Yang percaya diri dan penuh semangat. Hari ini, aku akan merebut kembali kejayaanku. Ibu, apakah ibu menelantarkanku? Tuan-tuan, ibu sedang sibuk sekarang. Kalau ada apa-apa, cari ayahmu saja ya. Apakah ibu menelantarkanku? Jika ibu tidak kembali, aku akan melompat dari gedung. Tuan-tuan, Baiklah, tuan-tuan jangan khawatir. Ibumu hanya sedang keras kepala. Dia mendaftar kompetisi, tapi dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dengan menghentikannya mendaftar, itu justru membantunya. Begitu dia menyadari kekurangannya sendiri, dia pasti akan kembali untuk mencari ayahmu. aku tidak mau wanita yang menelantarkan suami dan anaknya menjadi ibuku. Ibu Chen Xing, ibu adalah pelukis favoritku. Maukah ibu menjadi ibuku? Shen Shuyu, kau adalah pewaris Yan Group. The film Lalu was kenapa? translated and Itu tetap tidak narrated bisa by M menghentikanku Media. untuk bersinar terang. Tuan-tuan Yuan. Ibu aku minta maaf. Nyonya Anda sudah kembali. Nyonya tua dan tuan, serta tuan muda tidak ada di rumah. Mereka pergi menghadiri kompetisi desain perhiasan. Apa? Lalu dia bilang, dia akan melompat dari gedung. Ibu, kakak laki-laki berbohong padamu. Aku mendengar dia dan Bibi Cheng Xing berbicara tentang tidak membiarkan ibu mengikuti kompetisi. Jadi Hesi memasukkan bunuh diri. Menggunakan
rasa sayang dan perhatianku padanya. Untuk menipuku kembali ke kediaman Hai, hanya untuk menghentikanku menghadiri kompetisi. Jadi ikatan darah juga bisa menjadi pisau yang menusuk jantung. Ibu pergilah segera. Pergilah mengikuti kompetisi itu. Villa ini lokasinya terpencil. Susah mencari taksi. Waktu tersisa hanya 20 menit. Mustahil untuk sampai tepat waktu. Ibu masih ada waktu, ikutlah denganku. Pamanji, Xiaolin, kenapa kamu ada di sini? Si kecil yang cerdik ini meneleponku sebelumnya dan berkata, kau mungkin sedang dalam masalah, jadi aku datang untuk menunggumu. Ibu Yuan Yuan yang salah sebelumnya. Tapi Yuan Yuan juga berharap agar ibu bisa bahagia. Bahkan jika ibu ingin pergi, kami akan mendukung ibu. Kudengar Chang Feng akan kembali berkarya. Benarkah? Itu adalah gadis jenius yang menjadi terkenal di usia yang sangat muda. Aku tidak menyangka The dalam film was hidupku translated aku bisa melihat and karyanya dengan narrated mata by kepalaku M. Media. sendiri. Yu Chuan, apakah kau mendengarnya? Xiao Xing bukan hanya penyelamatmu, tapi juga seorang pelukis muda terkenal. Xin Shuyu hanya punya uang. Dia tidak punya kualitas. Bagaimana mungkin dia bisa sehebat Xiao Xing? Akan jauh lebih baik jika kamu menikahinya. Ayah, aku paling suka Chang Feng. Biarkan Chang Feng menjadi ibuku. Waktu pendaftaran kompetisi sudah lewat. Shen Xiuyu ingin unggul. Dia hanya sedang bermimpi. Satu-satunya yang akan melambung tinggi di awan adalah aku. Selamat datang semuanya di kompetisi desain perhiasan ibu kota. Hari ini, kami tidak hanya mengundang banyak desainer hebat, tetapi juga mengundang pelukis Chang Feng untuk kembali berkarya. Mari kita berikan tepuk tangan. Selama bertahun-tahun ini, Chang Feng telah menghilang. Dia pasti tidak akan muncul lagi. Orang-orang di sini bukanlah pejabat tinggi atau bangsawan. Mustahil ada yang mengenal Chang Feng. Aku bilang aku adalah Chang Feng. Akulah orangnya. Sekarang mari kita undang Chang Feng untuk menampilkan karyanya. Halo para juri. Saya adalah Chang Feng. Ini adalah karya saya. Silakan dilihat. Karya ini didasarkan pada fondasi sinar bulan menghilang milikku. Saya telah The film melakukan was peningkatan, translated mengganti and berlian Mela yang narrated by asli M. Media. dengan perhiasan yang lebih berharga. Kemudian dengan mutiara Akoya untuk memberikan sentuhan akhir, membuatnya menjadi lebih berkilau dan memukau. Lihat, semua orang terpana dengan karyaku. Meskipun karya ini memang memiliki gaya Chang Feng, dan kamu bisa melihat bayang-bayang dari sinar bulan menghilang. Namun, menumpuk perhiasan seperti ini terlihat mencolok dan hampa, hanya pamer tanpa isi, dibandingkan dengan karya awal Chang Feng. Sangat jauh berbeda. Karya Chang Feng benar-benar gagal. Bagaimana mungkin? Saya adalah Chang Feng. Karya saya telah memenangkan penghargaan. Bagaimana mungkin bisa gagal? Hanya karena kalian tidak punya selera seni. Karya awalmu dikenal karena jiwa dan aliran alaminya. Dan sekarang hanya ada logam kayu, air, dan api. Elemen terakhir hilang. Apa itu logam kayu, air, dan api? Elemen terakhir hilang. Cita rasa. Selera. Karyaku ditujukan untuk kalangan kelas atas, para wanita bangsawan. Tentu saja aku harus menggunakan perhiasan mewah untuk menonjolkan status mereka. Apa kau bahkan mengerti desain? Keluarga kaya lama memiliki kualitas sejati. Siapa yang akan membalut diri dengan perhiasan seperti itu? Itu terlihat seperti orang kaya baru. Maman, waktu yang berlalu, yang dijual Chang Feng KTR, itu sederhana namun megah. Penuh dengan keindahan yang surgawi. Lihat apa yang dia bawa hari ini. Karya yang disebut peningkatan ini. Sepertinya gadis yang disebut jenius itu hanyalah bakat sesaat. Sekarang bakatnya sudah habis. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas mencontohnya dari waktu yang berlalu dan menambahkan begitu banyak perhiasan mahal. Bagaimana mungkin karyaku kalah dari Chang Feng? Xiao Xing, apa yang terjadi? Bukankah kau mempelajari ini secara khusus saat kau pergi ke luar negeri? Aku Karena dia bukanlah seniman Chang Feng sama sekali. Jadi tentu saja dia tidak bisa mendesain karya seperti milik Chang Feng. Sambutlah seniman Chang Feng.
The film was translated and narrated by M Media. Suyo, kita sudah menikah begitu lama. Bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa kau adalah Chang Feng? Bukankah itu normal? Karena Anda CLH. Tidak pernah peduli dengan urusanku. Kamu pasti berbohong. Ibu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang cerewet. Dia tidak melukis dan tidak tahu apapun soal desain. Bagaimana mungkin dia adalah Chang Feng? Kakak Xiu, aku tahu kau ingin merebut kembali Yu Juan, tapi kau tidak bisa mencuri nama penaku. Shen Xiu, jangan berpikir hanya karena kamu, putri tertua keluarga Shen. Kamu bisa menindas orang lain dan merampas reputasi Xiao Xing. Kamu bilang kamu adalah Chang Feng. Mana buktinya? Apakah aku Chang Feng atau bukan? Biarkan karya yang berbicara. Berhenti bicara besar. Kamu mungkin bisa memasak beberapa hidangan, tapi melukis. Apakah kamu bahkan memahaminya? Xiao Xing adalah lulusan magister dari luar negeri, seniman profesional dari sekolah bergengsi. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Kamu di sini hari ini berdebat dan berkelahi, bahkan menyamar sebagai Chang Feng, hanya untuk mendapatkan perhatian putraku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ibu, bisakah ibu berhenti? Melukis itu dilakukan dengan tangan, bukan dengan mulut. Xiaolin, bantu aku bersiap. Jangan terburu-buru, karena kau mengaku sebagai Kang Feng. Kenapa kita tidak berduel seni? Duel seni? Kamu belum pernah belajar melukis? Kamu tidak mengerti apa arti duel seni. Itu berarti menentukan topik secara acak dan alatnya, lalu dalam waktu terbatas. Melukis di tempat. Siapapun yang lukisannya memenangkan hati penonton, dialah pemenangnya. Bagaimana Nona Shin? Apa kau berani bersaing? Jika kamu tidak tahu aturannya, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku akan bertanding denganmu. Sebentar lagi. Ibu Cheng Xingmu itu akan kalah telak. Jangan menangis setelahnya. Nona Shin, seberapa banyak pun uang yang kau miliki, kau tidak bisa membeli bakat atau kejeniusan. Jika Shen Xiu adalah Kang Feng, bagaimana mungkin dia menyembunyikannya sampai sekarang? Aku mungkin tidak bisa mengalahkan Chang Feng, tapi aku pasti bisa mengalahkanmu. Shen Xiu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Lagi pula, Nona Shen, aku akan membiarkanmu. Kau menggambar duluan. The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kalian berdua menunjukkan kepada semua orang topik kompetisi dan peralatan yang digunakan? Tinta dan bulu, bagaimana bisa seseorang melukis kupu-kupu dengan itu? Ini adalah penindasan bukan? Mari kita melukis lagi. Yang terkuat yang bertahan hidup. Seleksi alam. Apa yang tidak adil? Ini semua adalah takdir. Jika Shen Xiu benar-benar Kang Feng, meskipun kau memberinya ranting, dia akan tetap menang. Jika dia memang penipu, meskipun kau memberinya peralatan melukis terbaik, itu akan sia-sia. Benar. Kamu sudah banyak bicara, tapi akhirnya mengatakan sesuatu yang berguna. Jika dia memang amatir, sekalipun kamu memberinya peralatan melukis terbaik, peralatan melukis, itu tidak akan ada gunanya. Shen Xiu, apa yang membuatmu begitu sombong? Sebentar lagi aku akan menghancurkan wajahmu. Warna tintanya monoton. Bagaimana mungkin ini bisa melukis kupu-kupu yang penuh warna? Sepertinya Nona Shen sedang kurang beruntung. Waktu habis, tolong letakkan kuas kalian. Inilah karya yang kubuat hari ini. Kunamai bintang-bintang. Ini melambangkan kehidupan abadi. Meski cahayanya redup, ia tetap bisa menerangi langit berbintang. Omong kosong. Apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan? Meskipun bentuknya agak kurang, lukisan ini digarap dengan baik. Ya, meskipun maknanya dipaksakan, orang bisa melihat sapuan kuasnya sangat mendalam. Xiao Xing kita benar-benar hebat. Shen Xiu, di mana lukisanmu? Kenapa kau belum mengeluarkannya? Untuk ditunjukkan pada semua orang. Apakah kau
Terlalu malu untuk menunjukkannya. Kalau begitu aku akan membantumu. Semuanya lihatlah. Dia menghabiskan waktu sebanyak itu hanya untuk melukis. Apa ini? Xiao Xing, kita melukis langit berbintang. Apa kau melukis jelaga panci? Ini adalah karya yang kubawa. Memecah kepompong. Semoga semua gadis di dunia ini yang sedang tersesat dapat memecah kepompong mereka dan menjadi kupu-kupu untuk menyambut kehidupan baru. Memecah kepompong. Kupu-kupu di dalam lukisan itu telah menjadi hidup. Bagaimana mungkin? Shen Shuyu, bagaimana kau melakukannya? The film was Itu bukan translated urusanmu. and narrated by Lagi pula M-Media. bakat adalah sesuatu yang kau bawa sejak lahir. Meskipun kupu-kupumu menjadi hidup, itu tetap tidak membuktikan bahwa kau adalah Chang Feng. Kau benar-benar tidak masuk akal seperti biasanya. Semuanya. Dulu, lukisan-lukisan Chang Feng dijual KTR oleh Ku Jilin. Pameran tunggal Chang Feng juga diorganisir olehku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengenali Chang Feng? Apa? Ibu adalah Chang Feng yang asli. Mengapa kau berbohong? Mengapa kau menyamar sebagai Suyu? Aku, Xiao Xing, kita adalah seorang pelukis yang kembali ke dunia seni. Meskipun dia menggunakan nama Chang Feng, itu demi menghormati Chang Feng. Bibi, berhenti bicara. Terlepas dari itu, Shen Shuyu, faktanya kau terlambat. Karyamu didiskualifikasi karena melewati batas waktu. Aku tidak peduli siapa kau. Kau tidak boleh melanggar aturan. Kenapa aku terlambat? Kau tidak tahu kenapa. Kau bersekongkol dengan Hei untuk menelponku dan mengatakan dia akan melompat dari gedung hanya untuk menghalangiku masuk. Apa kau tidak punya rasa malu? Apa? Aku tidak tahu. Aku tidak melakukannya. Dia menyuruhku untuk mengujinya. Dia bilang dia ingin menguji. Apakah ibu benar-benar menyayangiku? Kau sudah gila. Mengapa kau melakukan ini? Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar menyamar sebagai Chang Feng. Dan bahkan memanipulasi putra Chang Feng untuk mengeksploitasi kasih sayang seorang ibu demi menghalangi Chang Feng masuk. Wanita ini benar-benar seorang perusak rumah tangga. Beraninya dia begitu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Cheng Xing telah mencatut namaku dan mencemarkan reputasiku. Aku akan menempuh jalur hukum. Tidak, jangan. Yu Chuan, tolong selamatkan Cheng Xing. Yu Chuan, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Maafkan aku Suyu. Masalah ini adalah kesalahanku. Karena kau sudah memutuskannya. Kau ingin bercerai. Kalau begitu aku bersedia mengambil seluruh aset atas nama Cita dan membagikan sebagian padamu. Bisakah kau memaafkan Cheng Xing? Baiklah. Aku bisa membiarkannya pergi jika kau menyerahkan He Group kepadaku. Baiklah. Hai Yu Chuan, apakah kau begitu mencintainya? Rela menyerahkan segalanya demi dia? Begitukah? Suyu. Keluarga dengan latar belakang sepertimu. Kau tidak akan pernah mengerti. Dia adalah seberkas cahaya dalam kegelapan masa mudaku. Shen Shuyu, jangan menguji kesabaranku. Yu Chuan harus membesarkan 2 anak. Dan mereka juga anak-anakmu. Bisakah kau tidak bersikap egois? Kamu wanita, kamu menipuku. Kamu pantas mati. Hei Shi. Hijai. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Bagaimana kau bisa mendorong seseorang? Apakah ibumu mengajarimu untuk melakukan ini? Apa kau tahu bahwa menyakiti orang lain bisa berujung di penjara? Cukup. Dia hanyalah seorang anak kecil. Dia hanya belajar apa yang diajarkan orang dewasa kepadanya. Shen Shuyu, berhenti menceramahiku. Biar ku beritahu. Kau adalah ibu Hijai. Meskipun kalian sudah bercerai, fakta itu tidak akan pernah berubah. Dia memukul seseorang. Dan kau harus bertanggung jawab atas hal itu. Tanpa 500.000. Masalah ini tidak akan selesai hari ini. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. The Dia film was butuh transfusi, translated tapi and dia memiliki narrated golongan by darah RH M-Media. negatif. Stok kami habis. Kami butuh pendonor. Ibu. Bukankah ibu juga memiliki golongan darah RH negatif? Ibu.
Mengapa ibu tidak mendonorkan darah untuk Xiaoxing? Aku tidak bisa mendonorkan darah. Mengapa tidak? Bukankah ibu adalah orang yang paling menyayangi Xiaoxing? Bagaimanapun, aku benar-benar tidak bisa. Aku anemia, aku tidak bisa mendonorkan darah. Putranya lah yang menyebabkan masalah. Buat dia bertanggung jawab. Aku akan mencari cara. Berhentilah membuat keributan. Xiao Lanfang biasanya memanjakan Cheng Xing. Kenapa di saat krisis seperti ini, dia menolak mendonorkan darahnya. Dan dia juga bergolongan darah R negatif, sama seperti Cheng Xing. Namun Hayo Chuan bergolongan darah A. Xiaolin, bantu aku memeriksa sesuatu. Hai Shi, aku tahu kau tidak menyukaiku. Tapi ada hal-hal yang harus kujelaskan kepadamu. Mulai sekarang apapun yang terjadi, kau bisa datang kepada ayahmu, kau bisa datang kepada gurumu, atau bahkan menelpon polisi. Tapi kecuali kau berada dalam bahaya fisik yang nyata, kau tidak boleh menyakiti siapapun. Kau mengerti? Kau sudah kelas 1 sekarang. Kau harus memiliki penilaianmu sendiri. Jangan seperti ayahmu, yang mempercayai semua hal yang dikatakan orang lain. Pak, kamu tidak peduli padaku. Kamu sudah bercerai sekarang. Kenapa kamu masih repot-repot mendisiplinkanku? Memang anggap saja aku sudah melampaui batas. Hari ini, berkat Yuan yang memberitahuku tepat waktu, aku berjanji untuk membawanya ke taman hiburan. Setelah Hei Yuan selesai dengan urusan rumah sakit, aku akan mengantar mereka kembali ke kediaman Hei. Apakah itu boleh? Buang itu. Dan yang itu juga. Paman Ji. Paman luar biasa sekali. Yuan, mengapa jepit kupu-kupu itu ada di kepalamu? Ibu Katek bilang, Ibu akan kembali ke Hong Kong besok. Aku ingin oleh-oleh bola ya. Yuan masih kecil. Dia belum sepenuhnya terpengaruh. Kakak Suyu, apakah ada yang kau inginkan? Aku akan membantumu. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Dulu aku cukup ahli dalam hal ini saat aku masih kecil. Pergilah ibu. Jika ibu melemparkannya, ibu bisa membawanya pulang. Kakak Suyu, jika kau memenangkannya kau harus membawanya pulang. Jangan menarik kembali ucapanmu. Masih kekanak-kanakan. Ini ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pulang. Kakak Suyu, kau mengajariku saat aku masih kecil. Janji itu bernilai The 1000 film was emas. translated Jangan curam. and narrated Ibu by katakan M. saja ya. Media. Pada Paman Ji, kakek memberitahuku hari ini. Singye artinya, ibu adalah angin panjang. Dan aku adalah langit berbintang serta padang gurun yang menjagamu dan menagunimu. Dan terlebih lagi ingin mendekatmu. Ternyata seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak menuntutmu untuk berubah atau melayaninya. Mereka akan menyembunyikan cinta mereka dalam detail-detail kecil. Ibu ini salah kami di masa lalu. Karena telah salah paham terhadap ibu. Tapi aku juga berharap agar ibu bisa bahagia di masa depan. Meskipun ibu harus meninggalkan kami. Yuan, kamu benar-benar pengkhianat kecil. Bagaimana bisa kamu mengkhianati ayah? Tapi jelas ayah yang bersalah pada ibu lebih dulu. Saat ibu melahirkan kami, ibu menanggung begitu banyak rasa sakit. Kami semua berutang pada ibu. Sebuah permohonan maaf. 10 tahun itu terlalu lama. Aku punya beberapa penyesalan tentang apa yang kukatakan hari itu. Sebenarnya, aku tak mau menunggu lebih lama lagi. Ayah, kami sudah kembali. Deshi, bagaimana bisa kau bertindak kasar dan menyakiti seseorang? Tapi ayah, tahukah ayah bahwa Cheng Xing membohongi ayah? Bukankah ayah juga memukulnya? Aku belajar itu dari ayah. Kau, Ayah, ibu bilang, seorang anak itu seperti kertas putih. Tergantung bagaimana ibu melukisnya. Seperti itulah jadinya. Lagi pula itu memang benar. Bibi Cheng Xing yang membohongi kami duluan. Yuan, di mana kau menemukan jepit rambut kupu-kupu itu? Kakek bilang ini milik ibu saat ibu masih kecil. Kakek menyimpannya sebagai kenang-kenangan untukku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa jepit rambut kupu-kupu ini milik Shen Shuyu? Bukankah orang yang menyelamatkanku adalah Cheng Xing? Temukan 2 orang di Haichen untukku. Zhang Shu dan Chen O. Selain itu, periksa 18 tahun yang lalu.
Apakah Suyu bersekolah di SD Negeri 1? Hei, Hei. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dan Anda masih mengingatku. Kita masih muda saat itu. Dan tidak tahu apa-apa. Anda adalah orang yang berkedudukan tinggi. Tolong biarkan kami pergi. Saat itu di SD Negeri 1. Di gang dekat pintu masuk. Siapa yang mengusirmu? Hei. Sudah bertahun-tahun berlalu. The film Kami was tidak ingat dengan translated jelas lagi. and narrated by M Media. Kau tidak ingat. Korban penindasan tidak akan pernah lupa. Kalian para pelaku. Atas dasar apa kalian bisa lupa? Bicara. Apakah orang yang mengusirmu adalah Cheng Xing? Meskipun aku tidak ingat siapa orangnya, itu pastinya bukan Cheng Xin. Cheng Xin lah yang memberitahuku bahwa kau tidak punya ayah dan bisa ditindas sesuka hati. Jadi aku. Bagaimana mungkin? Dia jelas sangat baik padaku. Dia pernah memberiku sepotong permen. Aku baru ingat sekarang. Permen yang diberikan Cheng Xin padamu itu sebenarnya adalah sesuatu yang kami ambil dari tempat sampah. Sesuatu yang sudah dimakan orang lain. Cheng Xin membungkusnya dengan bungkus permen dan memberikannya padamu. Katanya begitu kau menerima permen itu, kau pasti akan merasa bersyukur dan mengibas-ngibaskan ekormu. Seperti anjing untuknya. Apa? Ya, aku juga baru ingat sekarang. Orang yang mengusir kami waktu itu adalah murid pindahan. Kami tadinya ingin menjahilinya. Keluarganya sangat kaya, dan dia dijemput oleh pengawal setiap hari. Jadi kami tidak pernah berhasil. Benar, sepertinya nama keluarganya Shen. Sebelum dia pindah, dia bahkan memperingatkan kami. Katanya jika kami menindasmu lagi, dia akan memasukkan kami ke dalam karung dan melempar kami ke sungai. Hei, kami sudah menemukannya. Nona Shen Shuyo memang pernah bersekolah di SD Negeri 1 Haichen selama 1 bulan. Cheng Xing. Kamu telah menipuku dengan sangat kejam. Suyo. Kenapa kamu ada di sini? Apa kamu merasa tidak enak badan? Hei, Bapak datang di saat yang tepat. Apa ini? Ada kabar baik. Ini tentang misteri asal-usul Bapak. Manusia harus selalu hidup dengan kejelasan. Tidak. Ini tidak benar, Suyo. Ini. Kamu tidak melakukan ini hanya untuk membalas dendam padaku, kan? Aku tidak seboros itu. Aku juga mengetahui bahwa 7 tahun lalu, ibumu tidak menderita penyakit serius apapun. Dia memasukkannya untuk menipumu. Hanya agar kau mau mengambil 1 juta dariku. Untuk mengirim Cheng Xing belajar ke luar negeri. The film was translated and narrated by M Media. Untungnya dia baik-baik saja. Kenapa kau mengamuk? Xiao Xing baru saja bangun, jangan membuatnya takut. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bibi Zhao adalah ibu kandungku. Terlepas dari apapun, aku membesarkanmu selama 18 tahun. Apakah begini caramu bicara kepada ibumu? Kamu membesarkanku. Itu jelas-jelas uang pensiun ayahku. Sejak aku kecil, kamu selalu mengaku sakit dan tidak bisa bekerja. Sejak umur 8 tahun, aku mengangkut batu bara untuk orang lain dan melakukan pekerjaan kasar untuk menghidupimu. Dan hasilnya, dari awal sampai akhir, itu semua hanyalah penipuan. Bicara, apa yang terjadi? Aku. Karena ayah Bapak, saat ibu Bapak sedang hamil, berselingkuh dengan Xiao Lanfang, ibu Bapak sangat marah hingga mengalami persalinan prematur dan meninggal saat melahirkan. Wanita itu Xiao Lanfang merampas posisi nyonya rumah. Namun, dia berselingkuh setelah menikah dan melahirkan Cheng Xin, mengirimnya ke keluarga Cheng untuk dibesarkan. Apa maksudnya itu? Ayo pergi. Kamu benar-benar kejam. Kejam? Di mana letak kekejamanku? Ayahmu tidak stabil secara mental. Dia merasa bersalah kepada ibumu. Jadi dia melakukan vasektomi. Dia menolak untuk memiliki anak denganku. Tapi aku ingin menjadi seorang ibu. Jadi aku tidak punya pilihan selain tidur dengan pria lain.
Kemudian aku melahirkan Xiao Xing. Dia tidak mengizinkanku membesarkannya. Dia pantas mati di lokasi konstruksi itu. Kamu. Wanita keji. Aku sudah sangat menyiksamu. Aku tidak menyangka kamu masih bisa masuk universitas dan memanjat naik menjadi wanita kaya. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Jika aku tidak bisa merusakmu, aku akan merusak putramu dan putrimu, supaya keluarga pemilikmu tidak akan pernah merasakan kedamaian selama beberapa generasi. Jadi, kamu sengaja membuat masalah bagi Suyu dan memprovokasinya untuk menceraikan Kukan. Tentu saja, kamu akhirnya sukses besar. Kekayaan dan kejayaan ini hanya boleh menjadi milik Xiao Xing kita. Itu adalah apa yang pantas kita dapatkan. Kamu benar-benar pantas mati. Pergi. Kalian semua keluar. Xiao Xing, The film was translated Mulai sekarang, and jangan narrated harap by bisa M mendapatkan Media. 1 sen pun dariku. ini tidak ada hubungannya denganku. Saat aku masih kecil, aku bahkan pernah menyelamatkanmu. Kamu masih berani mengungkit hal itu, menggunakan sepotong permen yang dipungut dari tempat sampah sebagai penyelamatku. Benar. Jika bukan karena Yuan yang membawa kembali jepit rambut Suyu, aku pasti sudah menghabiskan seluruh hidupku dimainkan olehmu dalam genggamanmu. Tusuk konde apa? Aku bilang, gadis kecil yang menyelamatkanku sedang memakai jepit rambut kupu-kupu merah. Kamu berbohong dan mengatakan jepit itu hilang saat berkelahi. Padahal yang menyelamatkanku jelas adalah Sen Suyu. Jadi kau sudah tahu sejak awal. Kenapa? Kamu masih ingin memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku awalnya memiliki keluarga yang bahagia dan lengkap. Dan itu semua dihancurkan oleh kalian semua. Kita menghancurkannya. Hari perkiraan lahir Shen Xiuyu sudah dekat. Apakah aku yang menculikmu ke luar negeri? Untuk merayakan ulang tahunku, apakah kami yang memaksamu pergi ke Haichang? Untuk menghabiskan liburan bersama kami? Itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Kau tidak bisa mengelola hubungan ibu mertua dan menantu. Kau tidak mau membesarkan anak-anakmu, dan kau hanya ingin menuai hasilnya. Bahkan tanpa kami, kau tidak akan bisa mempertahankan Xiuyu. Diam. Kau tidak percaya diri, sombong dan keras kepala. Kau mendambakan latar belakang keluarga dan kemampuan Shen Xiuyu. Namun kau menolak untuk merendahkan kepala. Kau mengandalkan fakta bahwa dia mencintaimu untuk hidup dari dirinya sambil bertindak superior. Kau juga mendambakan sifat penurut dan kelembutanku. Segalanya di dunia ini ingin kau miliki. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kau pantas mendapatkannya. Kamu menyamar sebagai Chang Feng, melanggar reputasi Suyu. Dan dariku, kamu menipu sejumlah besar uang. Masalah ini aku pasti akan mengejarnya sampai akhir. Tunggu saja di penjara. Penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Xiao Xing. Ini semua salah Shen Xiuyu itu. Jika saja dia tidak bersikeras untuk bercerai. Jika bukan karena dia yang menyelidiki hal-hal ini, kita tidak akan pernah berakhir seperti ini. Ya, ini semua salah Shen Xiuyu. Kenapa dia tidak mati saja? Kenapa dia harus menyimpan tusuk konde rusak itu? Aku menunggu 30 tahun untuk kehidupan yang baik ini. Dan sekarang semuanya hilang. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya cara. Tidak. Tidak. Pembunuhan itu melawan hukum. Aku punya visa. Aku akan mengurus satu untukmu juga. Saat insiden itu meledak, keluarga He dan Shen akan kacau balau. Kita akan kabur ke luar negeri di tengah kekacauan itu. Tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Ibu, aku mohon padamu. Lihat aku. Sejak The aku film kecil, was translated kau tidak and pernah menyayangiku. narrated by M Sementara Media. Hejai masih belum tahu kebenarannya dan masih mempercayaimu, serta bersedia mengikutimu. Tolong selamatkan aku sekali lagi. Baiklah, ibu berjanji padamu. Sekarang setelah kau memahami, Sheng'an Group mengelolanya dari jarak jauh. Seharusnya bukan masalah, bukan? Ya, sebentar lagi. Kita bisa kembali ke Hong Kong. Dua anak itu. Kau tidak menginginkan mereka. Yuan adalah seorang anak perempuan. Dia lebih baik bersama ibunya. Shuyu. Aku sudah bertanya pada Jilin. Dia bilang dia bersedia. Bersedia? Bersedia melakukan apa? Tentu saja dia bersedia menjadi seorang ayah. Bagi kedua anak itu, dia sudah menunggumu selama 10 tahun. Apa kau sama sekali tidak tersantun? Ayah, mari kita bicarakan ini nanti. Aku ada urusan di perusahaan. Aku akan pergi ke sebuah rapat.
Ibu, selamatkan aku. Tuan-tuan, lelucon semacam ini sama sekali tidak lucu. Xian Shuyu, putra dan putrimu ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, bawa 5 juta. Dan datanglah ke pinggiran kota sendirian. Jika kau berani menelepon polisi, aku akan membunuh mereka berdua. Aku sudah membawa uangnya. Uangnya ada di bagasi. Di mana anak-anak? Anak-anak ada di mobil kami. Ibu, kenapa ibu datang? Ibu datang sendirian. Bodoh sekali. Ibu, Seorang wanita berani datang ke sini sendirian. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Seseorang membayar 5 juta untuk nyawamu dan kedua putrimu. Jika aku tidak benar-benar yakin, aku tidak akan pernah datang sendirian. Sialan. Wanita ini benar-benar kejam. Kejar dia. Jelin, anak-anak, dan aku sudah melarikan diri. Dimengerti polisi sedang dalam perjalanan. Aku sudah memblokir Xiaolan Fan. Cheng Xin sudah kabur. Segeralah ke bandara untuk mencegat mereka. Baiklah, jaga diri. Aku akan segera ke sana. ibu luar biasa sekali. Cepat, cepat tabrak mobilnya. Ibu, awas. Aku sudah menangkapmu. Keluar dari mobil. The film was translated and Kau tidak mengira narrated by bahwa M dengan Media. membawa 2 anak, kau bisa benar-benar loloskan. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Suyo kunci pintu mobilnya. Jangan keluar. Hayu Juan. Hayu Juan. Buka pintunya. Jangan keluar, polisi akan segera tiba. Pukul dia. Jangan takut, ayah akan melindungimu. Itu sempurna. Kalian berempat akan bersama-sama. Hayu Juan. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Kalau begitu kamu bisa mati duluan. Kalian berdua, tahan dia untukku. Tidak. Polisi, pergi lari. Berhenti. Tuan-tuan, Ayah, tuan-tuan, ayah. Yuan-Yuan, jangan takut. Ayah ada di sini. Suyo. Lari. Ayah, Untungnya, dia berhasil menghindar tepat waktu. Dan nyawanya tidak dalam bahaya. Apakah orang itu tertangkap? Ya, kami berhasil menangkap mereka. Polisi di bandara mencegat mereka. Cheng Sim yang sedang bersiap menaiki pesawat. Wanita ini, dia benar-benar kejam. Sampai hati. Membiarkan ibunya sendiri yang menanggung akibatnya. Sementara dia lolos tanpa cedera. Namun, bagaimana Bapak tahu? Itu mereka berdua. Tuan-tuan dan Yuan-Yuan. Meskipun mereka masih kecil, mereka tidak sebodoh itu untuk pergi bersama orang asing. Satu-satunya orang yang bisa membawa mereka adalah Xiaolan Fang dan Cheng Xing. Suyo. ayah. Suyo.
Aku adalah orang yang mengecewakanmu di masa lalu. Tapi aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Tolong. Alasan aku bersikap baik pada Cheng Xing adalah karena aku percaya bahwa saat aku masih muda dan dirundung, dialah yang menyelamatkanku. Aku tidak tahu saat itu, gadis kecil itu adalah dirimu. Hal yang selama bertahun-tahun kukejar. Sebenarnya, hanyalah bayang-bayangmu. Orang yang sungguh kucintai. Selalu dirimu. Anak laki-laki di gang itu adalah kamu. Lihat ibu. Ayah menyayangi ibu. Kesalahpahaman masa lalu semuanya sudah terselesaikan. Sekarang setelah kebenarannya terungkap, bisakah ibu tidak meninggalkan kami? Ayah terluka parah, bisakah ibu memaafkannya? Ibu, bisakah ibu memaafkannya? Aku tidak ingin kehilangan ibu. Suyo. Kali ini izinkan aku mengejarmu. Izinkan aku menjadi orang yang mencintaimu. Jika satu permintaan maaf bisa menghapus rasa sakit masa lalu, untuk apa kita membutuhkan polisi? Salah tetaplah salah, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Lagi pula, aku telah banyak membantu orang di masa lalu. Keselamatan sejati datang dari kekuatan batin seseorang sendiri, itu tidak pernah diberikan oleh orang lain. Suyo. Hei Shi, jika kamu tidak bisa belajar, apa artinya menghargai sesuatu? Maka pelajaran pertama yang akan kuajarkan padamu adalah arti dari kehilangan. Aku berharap di masa depan kamu akan menjadi seseorang yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Ibu. Aku datang mencarimu kali ini untuk mendiskusikan hak asuh anak-anak. Aku ingin membawa Yuan bersamaku. Mengenai tuan-tuan, aku akan datang mengunjunginya secara rutin. Akulah yang telah mengecewakanmu. Setelah kamu pulih, aku akan membawa Yuan kembali ke Hong Kong. The film was translated and narrated by M Media. Xiaolin, mengapa kamu tidak menunggu kami? Bukankah Bapak? Bukankah aku sudah mengklaimmu? Sekali diklaim, kamu adalah milikku. Kamu mau menarik kembali ucapanmu. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Kupikir kamu tidak menginginkanku lagi. Bodoh. Sayang, panggil aku Ayan. Ayah. Jadilah anak baik. Ayo pergi. Kamu terlihat begitu cantik dalam balutan gaun pengantin. Pernikahan yang kutangkan padamu, kini takkan pernah bisa kuberikan padamu. Ayah. Mengapa ayah tidak membawa ibu kembali dengan paksa? Ibumu benar. Salah tetaplah salah. Di masa depan, jangan pernah menjadi seperti ayahmu. Hanya menyadari nilai sesuatu, setelah hal itu hilang. Aku hanya berharap ibumu menemukan kebahagiaan. Akulah yang pertama kali bertemu denganmu. Namun akulah yang kehilanganmu. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Istriku. Apakah aku terlihat tampan? Tampan. Jadi, apakah kamu ingin menyentuh dan melihatnya? Masa muda adalah hal yang indah. Kamu sangat pandai merayu. Sulit untuk menolak. Yuan belum tidur. Dia sudah tidur, aku sudah membujuknya tidur. Malam ini, tidak ada yang akan mengganggu kita. Panggil aku suami. Kamu begitu ingin mendengarnya. Aku tidak akan mengatakannya. Kalau begitu, aku akan terus melakukannya. Sampai kamu memanggilku suami. Apa yang sedang kamu lakukan?
Halo ayah. Ada apa? Ayah Ji. Sepertinya sedang menindas ibu. Dia berani menyentuhnya. Apakah kau butuh aku datang sekarang? Aku juga tidak tahu. Terdengar suara benturan keras di dalam kamar. Apa mereka sedang bertengkar? Urusan orang dewasa. Anak-anak tidak perlu khawatir. Kembalilah tidur. Dan satu hal lagi. Hal semacam ini tidak perlu kau ceritakan lagi padaku di masa depan. Semoga kita belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Dan tidak pernah berhenti mengejar kebahagiaan.